masolang generasi. Makanya saya bilang Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang menggantikannya adalah cibilicis yang kemudian menjadi sembahan bagi orang-orang jahat. Ingat di dalam data Matius 12:38-40 Yesus berkata apa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan ingat, yang menyalib Yesus itu, adalah orang-orang yang membenci Yesus, bekerja sama dengan iblis. Kemana Bapak Elohim ketika kau dijelaskan nggak ngerti-ngerti? Kemana Bapak Elohim ketika orang yang dikasihi, orang yang disayanginya terancam dibunuh oleh orang-orang kafir? Kemana? Menyelamatkan atau membiarkan? Ayo. Oke, gantian. Boleh aku bertanya sekarang? Silakan. Oke. Di mana Tuhanmu sekarang, Juma? Hah? Kamu pikir Tuhan itu menempati ruang dan waktu? Sampai kau bertanya, mana Tuhanmu sekarang, Zuma? Ya, kalau saya yang bertanya samamu, itu pantas pertanyaan begitu. Di mana Tuhanmu sekarang, Bung? Pasti kau akan bilang, oh ada di atas tiang, lagi menggantung di surga. Di surga. Menempati ruang dan waktu. Kan gitu. Itu Tuhanmu. Pertanyaannya, Tuhanmu itu ada di mana? Oke. Tuhan saya bukan makhluk. Tuhan saya menunjukkan dirinya berbeda dengan cara Tuhan Anda. Sabar. Berbeda dengan cara Tuhan Anda menunjukkan diri. Tuhan Anda menunjukkan dirinya dengan cara keluar jadi bayi. Iya, mama. Mamanya lari tuh. Padahal dia lagi nyuci mamanya tuh. Aduh, Tuhanku menangis. Itu cara Tuhanmu menunjukkan diri dengan datang. Jadi bagaimana dia bertemu dengan Muhammad kalau dia tidak ada? Jelaskan. Sedangkan Tuhanku itu tidak menunjukkan diri dengan cara hakikatnya turun ke bumi, enggak. Tuhanku menunjukkan dirinya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhanku menunjukkan dirinya dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di seluruh penjuru bumi. Jadi kalau kau ingin melihat Tuhanku, lihat saya. Lihat nih. Barang siapa melihat Bang Suma, dia telah melihat Tuhanku. Bertemu dengan Muhammad. Barang siapa melihat alam semesta ini, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat matahari, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat langit ini, dia sudah melihat Tuhanku. Kenapa? Barang siapa yang mendengarkan suara Bang Suma, itu sama halnya dia sudah mengenal Bang Suma. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Muhammad sedangkan dia tidak ada, kau bilang? Kata Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37, implementasinya Yohanes 1 nomor 18. Jawab dulu itu, jangan lari-lari. Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan, tetapi Yesuslah yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Yesuslah yang mentafsirkan, yang menjelaskan, yang menguraikan Bapa itu seperti apa. Jadi ketika Nabi Muhammad, Anda tanyakan bagaimana caranya Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, Allah berfirman, kemudian firmannya diantarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidaklah pantas manusia bicara langsung dengan malaikat Allah. Jibril. Jangan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril itu sendiri. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Jibril Roh Kudus. Jelaskan. Jibril namanya. Melalui Roh Kudus gelarnya. Apa melalui malaikat Jibril? Apa? Roh Kudus itu Jibril itu sendiri. Menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril atau melalui Roh Kudus? Roh Kudus itu gelar, oknumnya namanya Jibril. Baca bagaimana datang kepada Maria ada dua
Yang datang kepada Maria bulan ke-6 itu ada yang bernama Jadi menurutmu Gabriel. sama, malaikat Jibril sama Roh Kudus Yes, sama? sama. Gabriel itu Astaga, kacau ini, kacau. Gabriel itu Coba buka KBBI. Apakah yang masuk dengan Roh Kudus, malaikat, apa yang masuk dengan malaikat? Coba cari KBBI. Gabriel itu adalah nama gelarnya Roh Kudus. Anda baca Yohanes 16 pengakuan Yesus. Roh Kudus. Astaga. Tunggu. Udah makin ngawur aja pembahasan ini. Ngawur itu ngawur. Oke, baik. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Di dalam agama saudara, yang kamu sebut Roh Kudus dalam original teksnya itu apa? Silakan. Roh Kudus itu kan bahasa Roh Quran. Kudus itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah Roh Kudus. Makanya disebut Di mana Trinitas. dalilnya? Di mana Anak, Roh Kudus dan Bapa. Di mana dalilnya Allah adalah Roh Kudus? Silakan. 1, Allah. 3, 4, Tidak ada Allah di dalam Alkitab, 5, yang ada itu Allah, 6, bukan Allah. 7, 8, 9, 10. Enggak ada. Jangan sama-samakan Allah sama Allah, itu Hancur. beda. Maaf, jangan kau permalukan agama Kristen yang lain karena kebodohan dan ketololanmu. Oke? Apa kamu nggak capek dipermalukan tiap saat? Anda saya turunkan, Anda nggak layak diskusi dengan saya. Saya butuh yang berilmu, yang menguasai Bible, bukan hanya bertanya, giliran ditanya hanya bisa cengengesan, tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kasihan saudara saya Kristen yang nyimak, dipermalukan oleh saudaranya sendiri, gitu. Oke? Ada satu oknum yang datang kepada Maria. Dia adalah Roh Kudus, yang adalah Gabriel itu sendiri. Silakan Anda baca Bible Anda, siapa yang datang kepada Maria. Apakah 2 oknum atau 1 oknum? Dan pernyataan saudara Allah adalah Roh Kudus itu adalah pembohongan yang diwariskan oleh pengajar sesat. Halo, selamat Jumat. Selamat Jumat Bang, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, teman-teman sekalian non muslim, silakan ajukan permintaan. Tema ini sangat menarik. Ya, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan dengan data. Kalau data saya itu ternyata menurut saudara salah atau keliru, silakan dibantah. Data yang saya sajikan Yohanes 13 nomor 1 dengan juga Kisah para Rasul 2 nomor 76, 77, 78, 79. Sorry, 67, 68, 69, 70 dan 71. Silakan naik ke sini kita bahas. Intinya terkait dengan pengajar palsu akan melahirkan agama palsu. Pengajar palsu akan melahirkan Tuhan palsu. Pengajar palsu akan melahirkan kitab palsu. Pengajar palsu akan melahirkan agama palsu. Agamanya palsu, kerasulan palsu, kitab palsu, Tuhan palsu, agama palsu, keselamatan palsu. Semuanya palsu. Dikarenakan sumbernya palsu. Nah, kita mau orang-orang pintar di kalangan gereja, silakan hadir di sini. Kita bahas tema ini. Anda boleh menyorot Nabi Muhammad dengan data yang Anda punya. Silakan. Dan saya pun akan mempertahankan kenabian Nabi Muhammad berdasarkan data yang saya punya. Dan saya akan menyorot juga Paulus dengan data-data saya sendiri. Dan Anda kemudian bisa membantah data saya, karena itu mudah Anda bantah disebabkan berasal dari kitab Anda sendiri. Silakan naik ke sini. Ya, kita berikan edukasi terhadap anak bangsa. Yakinlah bahwa dari lisan saudara orang-orang akan tercerahkan. Jangan sungkan, silakan. Halo, semangat Jumat. Silakan teman-teman sekalian yang non muslim ajukan permintaan, kita bahas ini. Karena Al-Quran saya akurat menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi, ketika ada orang-orang kufur
mereka ingkar, farikan hada, sebagian manusia itu pantas kemudian untuk mendapatkan petunjuk, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian manusia itu pantas kemudian untuk sesat. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak menggunakan akal sehat. Mereka tidak menggunakan, Anda tidak selalu cocok untuk TikTok. Kita kan udah langganan pelanggaran, meskipun tidak ada kesalahan, gitu aja terus TikTok. Maafkan aku TikTok, aku nggak bisa nyogok kamu supaya kamu itu berpihak sama aku. Apa-apa, anggap saja aku pendatang baru di aplikasimu ini. Jadi begitu teman-teman sekalian. Silakan Anda naik ke sini, tema kita menarik untuk kita kaji agar anak bangsa bisa tercerahkan. Mana sebenarnya agama palsu, Tuhan palsu, kitab palsu, rasul palsu, nabi palsu, surga palsu. Islam yang punya atau yang dimiliki oleh Kristen. Silakan. Semangat Jumat Saudara Mega. Halo. Saudara Mega. Semangat Jumat. Halo. 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 Oke. Silakan teman-teman non-muslim, jangan sungkan untuk naik ke sini. Kita bahas tema ini tema yang menarik. Silakan. Yang non-muslim ajukan permintaan. Karena kalau kami di Islam itu sudah final. Sorry ya teman-teman. Di Islam sudah final teman-teman terkait dengan pengajar palsu ini. Kalau di Islam itu adalah iblis. Pengajar palsunya iblis. Sahabat semuanya, thank you, syukran. Pengajar palsu itu iblis. Dia yang membisikkan ke dalam jiwa manusia agar manusia itu ingkar terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis ini mengajak manusia seluruhnya untuk tidak menyembah kepada pencipta, tetapi mengajak menyembah kepada ciptaan. Oke. Halo, semangat Jumat. Selamat Jumat, Bang Zuma. Iya, saudara dari Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat Jumat. Halo. 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 Semangat Jumat, saudara Brian. Ya, halo Bang. Selamat siang Bang. Iya. Katolik Protestan, abang? Mu'alaf Bang. Oh, mu'alaf. Dari Katolik atau dari Protestan? Kalau dari keluarga saya sih Kristen Protestan Bang. Cuma katanya lulus Bang. Tapi ayah saya sudah lama apa juga ini Bang. Saya ngikut ayah saya, akhirnya nikah sama Islam Bang. Ini Gimana? ini sering mendengar sih video-video abang itu sama Elia Miron itu. Iya. Ini sangat nyambung ya. Iya. Gimana? Udah lama mu'alafnya? Ya, saya setuju. Baru. Ini dikasih aja. Bang. Sebentar. Ya, maaf. Silakan. Ini sepertinya saya ini salah masuk room ini. Saya ini kan mau diskusi debat sama Kristen, tapi kan kita sama-sama Muslim.
Oh iya, oke, baik, sudah, tidak apa-apa. Kita tunggu yang non-muslim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semakin banyak yang mu'alaf, artinya semakin banyak yang tercerahkan dengan para apologet Islam yang sekarang menyampaikan kebenaran di TikTok, baik itu yang ada di bawah naungan apologet Islam Indonesia ataupun yang berdikari, yang sudah lama atau yang masih junior. Yang penting mereka tetap belajar Islam. Jangan hanya berfokus kepada Bible, tetapi memiliki kelemahan terhadap penguasaan materi-materi keislaman. Jadi teman-teman sekalian, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Karena dari awal sebelumnya para nabi diutus, iblis sudah memperlihatkan permusuhan dengan kita, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itulah pencipta langit dan bumi acap kali memperingatkan manusia, terakhir melalui Nabi Muhammad, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jadi Allah kembali mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, agar manusia ini, umat Islam ini, seluruh keturunan Adam ini, setelah datangnya umat Islam, agar kiranya memahami bahwa ada iblis yang senantiasa menginginkan manusia menyembah dirinya, mengajak dirinya dan mengajak orang lain untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi iblis ini selalu punya cara, selalu punya trik untuk membinasakan manusia. Dengan cara apa? Mematikan akal, mendoktrin, mendogma, mengiming-imingi, memberikan janji semu, memberikan sesuatu yang sifatnya cuma hayalan. Nah, inilah yang terjadi dikarenakan mereka tidak beriman, sehingga Allah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Contoh nih ya, ketika pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, apa susahnya coba kalau hanya menyembah kepada ilah yang disembah oleh mereka? Kenapa harus diganggu gitu loh? Kenapa harus dicampur-campurkan dengan ajaran di luar daripada ajaran mereka? Bukankah sudah cukup satu Tuhan itu, ngapain ditambah lagi? Kenapa harus ada istilah berteopani? Kenapa harus ada istilah kemudian dia inkarnasi? Kenapa harus ada istilah Tuhan lahir dan seterusnya? Apakah cukup satu Tuhan aja? Satu Tuhan kita itu sudah cukup untuk semuanya. Tuhan tidak kekurangan apapun. Ya, Tuhan itu tidak butuh sekutu. Cukup Nabi mengajarkan satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu sudah cukup. Kenapa mesti harus jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5? Ini ajaran siapa ini? Yang kemudian merubah tatanan tauhid yang sudah Tuhan pencipta tanamkan kepada manusia dari sejak lahir. Siapa yang merubahnya? Padahal sahabat-sahabat muslim, orang-orang non muslim kalau ditanya, percayakah Anda Tuhan itu satu? Percaya. Percayakah kalau Tuhan itu bukan manusia? Percaya. Tidak dilahirkan manusia? Percaya. Tidak setara dengan apapun? Percaya. Maha suci? Percaya. Maha tinggi? Percaya. Maha hidup? Percaya. Tapi ketika mereka kembali kepada sesamanya mereka, diajak kemudian untuk mempertuhankan makhluk ciptaan Tuhan, dia juga iyakan. Nah, itulah teman-teman, keadaan mereka itu seperti itu. Gak cukup dengan hanya satu Tuhan. Mereka ingin Tuhan mereka yang mereka ambil itu untuk duduk juga sebagai Tuhan, seingat dengan Tuhannya orang-orang para nabi. Nah, gitu teman-teman. Kembali lagi saudara kita ini setelah dia hirup oksigen,
2 tangki, wah, sekarang sudah kuat lagi. Ya. Tadi kenapa diri melarikan? Saudara, kenapa tadi diri melarikan? Kenapa tadi diri Lagi ditelepon istri, Hah? Diteror istri? ditelepon sama istri tadi. Oh gitu, iya. Ditelepon istri, Ya, saya dengar kok dari sini Anda lupa tutup mic-nya tadi. Istrinya komplain, kenapa kemudian pakaian dalamnya dijadikan sebagai ninja. Tutup muka. Aku dengar kok, Pak, itu kan bekas haidnya aku. Kenapa dipakai tutup kepala? Dengar kok saya. Jadi sudah diganti nih, sudah diganti. ya segitu juga. Ya, Ini sudah ini tutup saji lagi enggak nih yang juga dipakai segitu. nih. Ya, jadi gini Bang Juma. Ini yang Ya, ini basket. Ini sempaknya mak lampir yang dipakai, teman-teman. Ya, habis Kenapa lagi dia ini? Iya itu. Matanya yang mana? Matanya yang mana ini? Ya, jadi kita yakin bahwa penciptaan dan bumi itu satu. Dengar nggak? Jaringannya putus-putus, suaranya putus. Jaringan. Aku tuh jaringan nggak bisa gini, Iya. malas. Gak kalau Iya, jaringan. silakan. Iya. Perbaiki jaringannya dulu, Tok. Silakan teman-teman yang lain. Non-muslim yang lainnya silakan. Jadi peringatan Allah kepada kita agar kita itu waspada kepada iblis yang datang dalam rupa jin, datang dalam rupa manusia. Halo, semangat Jumat. Selamat Jumat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau ke mana? Ini dari Jawa Timur. Ini salah pencet kok tadi. Oh gitu. Iya, Ya. aku selalu mendengarkan Bang Juma kok. Oh, makasih ya Bu ya, panjang umur. Sehat Amin, selalu. amin. 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 Ya, Ya. semoga juga Bang Juma sukses selalu. Amin. Dapat Makasih. lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya, Bang. Makasih juga. Sehat selalu Ibu. Amin. Amin. Jangan lupa tersenyum selalu. Iya. Iya. Oke teman-teman, silakan yang muslim, yang non muslim, silakan. Kita bahas tema kita ini, silakan. Jangan sungkan, jangan takut. Ya, bahwa tema ini Anda akan mengetahui sisi kebenaran dan juga sisi kesesatan agama yang ada gitu. Semangat Jumat.
Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Cuman ingin menyampaikan kalau bisa yang Oten yang masuk tolong on cam Bang. Dari Palopo, Oke. salam dari Palopo. Oke, masya Allah, luar Siap, biasa. siap. Iya. Kan mak gerek gigi kuliah itu orang Oten tadi itu. Ya. Begitu memang dia. Begitu Iya, dia memang dah. Kebanyakan minum botol itu. Botolnya diminum ya. Iya, Iya, siap-siap iya, Kanda. Saya turun Kanda. Makasih. Iya, semangat Ki. Mari Ki. Jangan lupa minum makan kapurung lek. Siap. Kesini Ki Palopo. Iya, alhamdulillah. Nanti ada pacok di Masya sini. Allah. Wis, Kapurung. keren kali kapurung di. Iya, iya. Assalamualaikum. Saya turun Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Naini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ya, fans saja dengan Bang Juma. Oh, makasih luar biasa. Ya, Iya, semoga iya. Bang Juma murah rezeki, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Bang Iya, yang naik tolong on cam Bang suruh ya Bang ya, biar jelas. siap. Iya, Baik, terima baik. kasih Bang. Terima kasih. Mari Ki hati-hati Ki di jalan. Jangan lupa bernapas. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu mengatakan bahwasanya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan iblis itu sebagai pemimpin. Allah jadikan setan itu sebagai penolong. Jadi kalau mereka berdoa, ya, berdoa kepada apa yang mereka butuhkan, bisa jadi setan yang datang membantunya, bisa jadi. Contoh misalnya nih ya, contoh sederhana ya. Kalau kita lihat Matius 7 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Sebenarnya Tuhan kan di situ ya. Bukankah kami? Nah, itu diakui tuh. Yang berseru ini mereka akui. Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu. Artinya mereka bermukjizat. Artinya mereka bernubuat. Artinya mereka mengusir setan pakai nama Yesus loh. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang? Atau siapa yang datang mengatasnamakan diri mereka Yesus kepada orang-orang ini yang bermukjizat ini? Jadi memang betul-betul ada kemampuan mereka bermukjizat dalam nama Yesus. Yang pasti ketika dia minta mukjizat atau mengusir setan, ada yang datang membantu mereka. Dan ternyata bukan Yesus. Jadi Al-Quran ketika mengatakan bahwasanya iblis dijadikan sebagai penolong bagi mereka, berarti memang betul-betul ada iblis yang menggunakan nama Yesus oleh orang-orang jahat untuk mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Muncul pertanyaan, agama mana yang memakai nama Yesus ini? Tuh, agama mana yang memakai nama Yesus? Dan ternyata Yesusnya betul-betul datang menjadi penolong bagi mereka. Nah, itu dia, penolong bagi mereka. Jadi, wow, Al-Quran tidak pernah salah. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya cuma mau menyampaikan saya itu fans berat. Ah, Masya Allah. Iya Ibu, makasih. Saya pun fans dengan ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ngefans sama kalian. Kalau aku nggak ngefans, nggak di sini akunya. Karena aku ngefans sama teman-teman semuanya, makanya aku di sini. Karena aku ingin kita semuanya saling mendukung ya, supaya misi daripada kajian-kajian apologet kita ini, perbandingan agama ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya di sini harusnya saya tidur siang kan? Harusnya saya ke kantor notaris ini. Iya, ke kantor notaris tadi. Dan habis Jumat harusnya saya ke BRI, ketemu dengan pimpinan BRI hari ini.
Tapi karena ya saya pikir bisa dipending lah, entah besok Senin baru berjumpa insyaallah. Makanya saya sempatkan sini, kayak udah terlanjur janji semalam bahwa kalau tidak pagi, tapi ternyata si gadis imut minta diantar ke sekolah, pingin abahnya ikut ke sekolahnya. Ya udah, tadi ikut ke sekolah padahal sudah mau live tadi jam 10, nggak jadi. Terus nongkrong sama dia, gadis tadi minta nongkrong, terus dari hati ke hati curhat dia, ditemanin curhat. Ini sekarang udah pandai beliau bawa mobil sendiri. Sudah gitu abangnya minta tolong mobil dicuci boleh nggak sayang? Boleh, kata dia gitu. Dia lagi syuting teman-teman, ada kegiatan sekolah. Nah, karena saya cinta dan saya merasa punya janji, saya ada di sini. Itu bukti bahwa saya juga ngefans sama teman-teman semuanya. Masya Allah. Harusnya tidur siang kita kan ya, karena semalam sudah begadang kita. Halo, selamat siang, semangat Jumat. Halo, belum duduk ya? Halo. Halo juga bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Iya, saya cuman menyampaikan sama Oten kalau ada yang tidak mau on cam. Dinda Dio, Masya Allah. Kalau tidak on cam jangan naik sini. Itu bahasa abang saya tadi tuh. Cuman kakinya ada yang tarik ke bawah, langsung turun dia. Halo, selamat siang Bung. Semangat siang, kita jumpa lagi. Halo Pak Suma. Halo juga. Silakan Bang. Ini tema yang menarik nih Pak. Siap. Nabi palsu, tentang nabi atau pengajar palsu ya Pak ya. Siap. Lihat ayat-ayat yang ditampilkan itu mungkin kalau dari Alkitab ya Pak ya. Siap. Kalau di kitab Ulangan juga sudah, kalau mungkin di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin kalau ciri-ciri nabi palsu mungkin dia bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi begitu ya Pak ya. Iya, mungkin betul. ada yang bernubuat mengenai kehancuran sesuatu tapi dia menyatakan hal yang sebaliknya, keadaan akan menjadi lebih baik begitu ya. Tapi ternyata ya memang itu peringatan keras akan suatu bangsa gitu. Nah, itu ternyata yang terjadi sebaliknya begitu Pak, yaitu mungkin kalau saya lihat di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin arahnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau saya lihat yang Matius 7 ini Pak ya, ini kalau Matius 7 kalau saya lihat konteks secara keseluruhan Pak, itu dari ayat pertamanya mengenai jangan menghakimi supaya tidak dihakimi, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi kan akan dipakai untuk menghakimi kita juga gitu. Jadi kalau kita merasa benar kita menghakimi orang lain salah, itu kalau kita nggak benar itu ibaratnya kan salah ya Pak ya. Jadi fungsinya menurut saya, fungsinya nabi itu kan juga pengajar sekaligus mungkin menegur ya Pak ya, menegur akan dosa ya Pak ya. Jadi Matius 7 itu bicara tentang hal yang munafik juga Pak. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, itu ayat Matius 7 ayat 5 ya Pak ya. Nah kemudian barulah kita menuju ke Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab isi seluruh Torah atau hukum Taurat dan kitab itulah isinya seluruh Torah ya Pak ya. Iya. Kemudian
kemudian itu dikatakan selanjutnya mungkin itu sulit ya Pak ya. Makanya kemudian ayatnya masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah kemudian ayat selanjutnya baru ke Matius 7 ayat 15 Pak. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Iya. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Makanya pada hari terakhir banyak orang berseru pada Tuhan, tapi ya pada faktanya mereka membuat kejahatan ya Pak ya. Kalau ini mohon maaf, ini yang saya pahami itu Pak ya. Jadi orang-orang tuh berseru seolah-olah ya beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya tuh jauh dari perintah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh ternyata berbuat kejahatan Pak gitu. Nah satu lagi mungkin yang ada mohon maaf Pak, satu lagi mungkin Matius 24 ya Pak ya, mungkin tentang nabi palsu itu. Waspadalah supaya Matius 24 ya Pak ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, akulah Mesias. Nah, segala macam bangsa melawan bangsa, kemudian dan intinya adalah banyak nabi 24 Matius 24 ayat 11 itu Pak ya. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, memang ya kemudian arahnya mungkin ini Pak ya, pengajaran palsu itu akan membuat kasih itu menjadi semakin dingin ya Pak ya. Maksudnya ya akhirnya orang banyak berperang satu sama lain, membenci satu sama lain begitu Pak. Seperti itu sih Pak kalau dari saya mungkin ya. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara tentang nabi palsu, memang rujukan kita satu-satunya harus kepada kitab terdahulu kan gitu ya. Karena di Al-Quran itu tidak ada antisipasi nabi palsu. Kenapa? Karena Al-Quran menanamkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Jadi tidak perlu lagi kami waspada terhadap nabi berikutnya. Kenapa? Setiap ada yang mengaku nabi sudah pasti bukan nabi. Karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, sedangkan ajaran Yesus, indikasi pengajar-pengajar palsu itu muncul ya karena mungkin pada saat itu Yesus merasa memang tidak nyaman. Tidak nyamannya karena dia diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk. Cuma saya punya metode tersendiri dari beberapa metode yang saya jadikan sebagai sajian dalam berdiskusi atau dialog, dalam hal ini menjabarkan sebuah materi. Contoh, ketika saya mengambil data di 2 Petrus 2 itu, nomor 1, sebagaimana dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kamu akan muncul pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maaf. Kalau saya beranalogi sederhana seperti saya contohkan beberapa saat termasuk semalam. Ini kitabnya Yahudi, Bang. Ini kitabnya orang kita, saudara kita Kristiani. Yesus mengajarkan ini di sinagoge. Tiba-tiba ada masuk pengajaran. Terlepas dia sesat atau tidak ini, yang jelas ini pengajaran yang masuk. Ini perjanjian lama, masuk perjanjian baru. Berarti kesimpulan saya sebagai orang berakal, kalau apa yang dituliskan Petrus itu betul, berarti inilah yang dimaksud pengajaran sesat itu. Maaf, itu yang pertama. Yang kedua, ini perjanjian baru, murni. Lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam sini. Berarti kalaupun perjanjian baru yang dimaksud, lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran sesat ke dalam yang membinasakan, yang mana menjadi tolak ukur sekarang? Lukas kah? Markus kah?
Matius kah, Yohanes kah, 13 kutub buku Paulus kah yang baru masuk ke dalam, atau ya karena kita banyak menemukan manuskrip yang kosong, tidak ada dalil, bukan apakah mereka yang memasukkan dalil-dalil, mengisi dalil-dalil kosong ini, atau para penerjemah yang setiap saat merevisi, mengoreksi, memperbaiki menurut mereka, atau yang mana? Karena nggak ada yang mencampur adukkan pengajaran masuk ke dalam selain internal daripada kekristenan itu sendiri. Kalau ini jelas, ini Torah, ini kitab Tanak, pengajaran sesat, pengajaran sesat masuk ke dalamnya. Satu-satunya kitab yang masuk ke sini cuman kitabnya saudara kami Kristen. Al-Quran tidak masuk. Al-Quran independen, berdiri sendiri, tidak mengambil terjemahan agama Yahudi lalu menyatukan dengan Quran. Itu enggak, ini bersih berarti. Al-Quran tidak termasuk. Satu-satunya kandidat perjanjian baru. Nah, inilah yang mungkin yang dikatakan pengajaran sesat. Itu salah satu metode saya, Bang. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan pengajaran sesat, kita kembali ke dalam seperti yang saudara saya sampaikan di kitab Ulangan, mungkin Ulangan 18 nomor 20, nomor 22 yang kita maksud. Apabila seorang nabi atau pengajar atau pemimpi berbicara tentang sesuatu, itu tidak terjadi. Nah, saya menemukan itu. Di mana saya temukan itu? Di 1 Tesalonika 4. Ya, betul. 1 Tesalonika 4 nomor 15 sampai nomor 17. Saya ambil perumpamaan ketika Nabi Muhammad bercerita bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan black hole. Ternyata zaman sekarang ditemukan black hole itu 1400 tahun yang silam. Nabi Muhammad menceritakan di dalam Al-Quran sudah At-Takwir ayat 15 ayat 16. Terbukti. Berarti apa yang diceritakan tanpa alat mikroskop, tanpa alat apapun, benar-benar ada dan nyata. Mawar merah nebula, bagaimana Nabi Muhammad tidak mungkin menjangkau itu. Tapi ternyata 1400 tahun silam, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 27 menguraikan itu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 1400 tahun silam. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Diterangkan Al-Quran surah At-Talaq ayat 12. Ketika kitab-kitab terdahulu mengatakan, kitab Ayub misalnya, langit ditinggikan, dikokohkan dengan tiang. Al-Quran justru datang 1400 tahun silam. Di dalam surah Luqman ayat 10 diterangkan, Nabi menjelaskan langit ditinggikan tanpa tiang. Bagaimana pembentukan kemudian terjadinya hujan diterangkan oleh beliau 1400 tahun silam. Ar-Rum ayat 48. Bagaimana Al-Qiyamah ayat 3 menjelaskan tentang sidik jari. Bagaimana kemudian hal-hal yang lain, teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Semua diterangkan dan itu terjadi sesuai dengan apa yang ada hari ini. Tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. Kok sampai segitunya dia terangkan, dan hari ini para ilmuwan menemukan itu adalah sebuah kebenaran. Api di dasar laut, di laut ada 2 sungai yang tidak menyatu, di dasar langit, di dasar air ada kemudian api, kemudian bagaimana adanya gunung-gunung yang berbentuk pelangi, kemudian bagaimana kemudian seluruh kehidupan berasal dari air. Itu dijelaskan sedemikian rupa, sedemikian sempurna, sehingga ketika berbicara tentang Ulangan 18, ketika ada seorang nabi, pemimpi atau pengajar berbicara tentang sesuatu tidak terjadi, maka itulah tanda daripada nabi palsu itu. Nah, semua yang diterangkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara kerja otak sudah ditemukan, angin kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkawinkan benih tumbuhan, itu terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui itu semua? Nah, maka saya katakan banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mencari siapa pengejar palsu itu. Nah, kalau sekaitan dengan yang terakhir, sekali lagi saya menemukan data di 1 Tesalonika 4 nomor 15 nomor 17, nihil kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Saya kira begitu, Bang, untuk sementara. Silakan. Bang Ari, ketemu lagi kita, Bang Ari. Silakan. Ya. Silakan, Bang. Saya. Ya. Kanuragan ini berhubungan dengan
Bang Suma. Iya. Topiknya adalah nabi atau pengajar palsu ya. Jadi kalau kami di Kristen Bang, kalau siapa yang tidak mengakui kalau Yesua atau Yesus itu tidak disalib, itu salah satu termasuk nabi palsu. Kalau tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu disalib, itu tergolong orang-orang yang nabi palsu. Iya. Mungkin ada datanya? Karena setahu saya yang menyalib Yesus itu justru orang yang membenci Yesus. Iya, orang kan yang menyalibkan kan orang Romawi. Atas perintah? Atas perintah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, yang membencinya kan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi siapa yang tidak mempercayai atau mengakui kalau Yesus atau Yesus itu disalib, itu tergolong nabi palsu atau nabi-nabi palsu, pengikut nabi palsu begitu. Ya, kalau saya sih justru sebaliknya. Saya sebaliknya, siapa yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi lalai menyelamatkan anaknya yang dikasihinya sebagai jalan kebenaran dari pembunuhan orang-orang yang membencinya, saya katakan itu adalah orang yang mengikuti pengajar sesat. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin setelah menjanji inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku Elohim berkenan. Ketika orang-orang kafir membencinya, tidak mungkin pencipta yang mengutusnya, orang yang dikasihinya ini dibiarkan kemudian teraniaya. Kami Muslim mengatakan jangankan dibunuh, untuk kena flu saja Yesus itu mustahil. Beliau orang hebat, manusia pilihan pencipta langit dan bumi, manusia mulia yang jangankan dibunuh, kakinya tersandung batu atau digigit semut aja Tuhan nggak izinkan. Itu iman kami. Tapi kalau Anda mengatakan sebaliknya, ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu iman kita. Mungkin saudara Ades ada yang disampaikan, silakan Bang. Jadi Pak Zuma mengutip 1 Tesalonika 4 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kamu ini berbicara mengenai kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukan sungguh hati lagi. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan dan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah tadi Pak Zuma, ayatnya yang mana ya Pak ya? Kalau supaya tidak terlalu panjang. Iya, kalau kita melihat di situ dikatakan begini, kelihatannya saudara salah mengutip. 1 Tesalonika 4:15. 4 ayat 15 ya. Oh iya, sampai nomor 17 Bang. Kami katakan, nah itu dia. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat. Ini mengenai ajaran palsu ya Pak ya? Tidak tergenapi Bang. Coba data 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh, baik. Apakah ini tidak bisa diparalelkan, mohon maaf Pak, dengan nanti di hari akhir mungkin kalau di dalam Muslim Isa Al-Masih juga akan menghakimi, kalau Pak Zuma sebut menghakimi orang Kristen begitu? Apakah tidak bisa diparalelkan? Baik. Kalau saya melihat Bang, ini bahasa sederhana saya. Mungkin saya salah untuk menilai data itu. Di situ dikatakan bahwasanya ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan
Jadi dia mengatakan dengan firman Tuhan. Lantas dia memberi arahan kepada dirinya dan juga pengikutnya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Artinya, Paulus di situ mengatakan mereka yang masih ada zaman Paulus tidak akan mati, melainkan masih hidup sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itu pemahaman saya. Diperkuat di data 17-nya ketika dia mengatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Yang masih tinggal maksudnya yang sekarang nih, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus dan murid-muridnya dan pengikut Paulus? Kan tidak terjadi, Bang. Kan tidak terjadi. Sementara kalau kita berbicara tentang surat Tesalonika ini kan, ya tentu tujuannya bukan untuk orang-orang di akhir zaman. Tesalonika ini ditulis. Tesalonika ini, ya silakan. Kalau Bang Suma, kalau itu terangkat ke awan-awan itu, kalau di Kristen itu rapture atau pengangkatan, Bang. Yes, Itu kita tahu itu yang ada di kitab Wahyu. Orang yang beriman. Ya, Yang kita tahu itu. Tapi yang harus ditekankan di sini, ini kan kita kaji secara kita kaji secara ilmiah. Tesalonika itu adalah orang-orang yang hidup di kota kuno di Yunani Utara. Berarti orang-orang yang ada di Yunani Utara inilah yang diberi janji oleh Paulus, kita akan melihat Tuhan kita datang menjemput kita, mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah terjadi terhadap orang Tesalonika yang ada di Yunani kuno sana, di Yunani Utara sana? Terjadi atau tidak terjadi? Itu kan belum terjadi karena itu kan nanti kalau Apakah Paulus dan pengikutnya masih hidup sampai sekarang? Sudah mati. Udah mati. Gagal. Nubuatan itu gagal. Begini, Bang. Tapi kalau nanti rapture pengangkatan, bunyi sangkakala, mereka akan dibangkitkan dan akan terangkat ke awan-awan. Begitu. Iya. Kalau itu, Bang. saudaraku, Nanti kalau itu diterang. Paulus sama pengikutnya yang taat dan setia akan dibangkitkan, baru dia itu akan tidak naik dibangkitkan. ke angkasa. Kita yang masih hidup berarti belum mati. Kemudian Begini bang, silakan. Ya yang begini, kalau yang mati dulu dibangkitkan, terangkat, setelah itu yang masih hidup itu akan ikut terangkat juga. Kalau dia tuh setia dan taat kepada firman. Iya, itu doktrin. Saya akui itu doktrin. Dan kalau bukan doktrin, itu ada dalam kitab perjanjian baru, Bang. Itu bukan doktrin. Tapi kan orang yang hidup di zaman Paulus semua. Orang Nanti yang kalau hidup di zaman firman Tuhan baru itu namanya doktrin. Orang yang hidup di zaman Paulus semuanya sudah mati. Yesus belum datang. Iya kan, nanti kan Tuhan kan maha kuasa, mampu membangkitkannya. Kalau Tuhan tidak mampu membangkitkannya, berarti tidak kuasa dong Tuhan. Ya, ini saya berbicara berdasarkan skala prioritas tentang nabi atau pengajar palsu, Ulangan 18 nomor 20, Bang. Seorang nabi atau pengajar atau rasul yang terlalu berani mengatasnamakan aku, apa yang gimana? Soalnya kalau di Islam, saya tahu kalau di Islam itu tidak percaya rapture atau pengangkatan. Jadi nanti kalau terjadi pengangkatan, yang Islam itu tinggal semua, tidak ada yang terangkat karena tidak percaya. Karena syarat rapture atau pengangkatan itu harus beriman dan percaya pengangkatan. Orang percaya pengangkatan saja tidak menjamin dia terangkat. Saudara, coba layangkan pandangan Anda. Kalau tidak percaya, itu pengangkatan nanti akan terjadi, Bang, dan itu harus digenapi. Coba layangkan pandangan Anda. Coba layangkan pandangan Anda ke Yesaya 52 nomor 1. Yesaya. Ya. Mohon dibaca. Tunggu ya. Yesaya berapa, Bang? 52 kayaknya, kok nggak keliru saya. Silakan.
Ini berbicara tentang Yerusalem baru. Silakan. Bang, kita biasanya di sini. Yesaya 52 ayat Satu. berapa? Yesaya 52 ayat 1. Bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Masuk ke dalam Iya. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Ke Yerusalem baru enggak mungkin. Tidak. Diangkat ke neraka mungkin ya. Tidak bisa. Di atas ini Israel akan diselamatkan. Iya. Bangunlah, bangun. Tidak akan mungkin. Iya, silakan. Dia bilang ini Yesaya 52 ayat 1, bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion, kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Karena di sini maksudnya itu Yerusalem baru itu tidak ada lagi itu yang yang dibilang yang najis-najis begitu. Iya, orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Enggak. Anda mau diangkat habis itu dibuang ke pasar Ciduk. Pasar Enrekang, di situ banyak dangke. Itu tapi ini Bang, enggak begini Bang. Kalau di Kristen itu gimana? Enggak Bang, kalau di Kristen itu orang bersunat itu atau kita bersunat tidak menjamin kita selamat. Orang disunat juga tidak menjamin dia selamat. Jadi sunat itu tidak menyangkut keselamatan. Oh, enggak bisa. Kami Kristen. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak disunat keselamatan itu Bang diperintahkan dibunuh. Disunat atau tidak disunat itu tidak, meskipun dia disunat kalau dia tidak percaya ini pengajaran inilah yang kita bahas. Kejadian 17:14, orang yang tidak disunat Elohim perintahkan dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal. Yang namanya perjanjian kekal, siapapun yang merubahnya itu penyesat. Iya, tapi kan Yesus Masih atau Yesus kan sudah datang ke dunia ini, jadi itu tumbal. Bukan, iya. Karena itu kan Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai kan? Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai. Jadi banyak itu hukum-hukum di perjanjian lama itu sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi karena Nabi Musa sudah mendapat 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, Bang. Iya. Dia kan 10 hukum Taurat ini kan membatalkan sebagian yang membatalkan siapa? Yang 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Begitu, jangan Bang. membunuh. Jangan membuat bagimu patung. Berarti nggak boleh membunuh Yesus. Jangan mencuri, begitu. Itu kan jangan membunuh itu kan sama halnya jangan menyalib. Oh. Tapi kalau begini Bang, kalau disalib itu kan sudah Sudah nubuatan dari perjanjian lama, itu sudah nubuatan. Harus terjadi Bang. Yang disalib itu orang yang dikutuk kalau perjanjian lama, nggak boleh menyalib orang benar. Ulangan 21, 22, 23. Iya, yang disalib itu memang orang-orang terkutuk, tapi kan Yesus kan tidak terkutuk dia. Iya, makanya jangan dibunuh. Makanya jangan disalib. Nggak boleh disalib. Enggak, soalnya kalau tidak disalib Bang, nubuatan tidak tergenapi. Jadi itu disalib supaya penggenapan nubuatan. Tapi kan ada nubuatan penyelamatan terhadap orang benar juga. Jangan lupakan itu.
Ada nubuatan menggiring orang benar untuk dicelakakan, tapi orang fasik yang menggantikan, pengkhianat yang menggantikan. Memang makanya di Matius 2:16 nomor 23 Yesus mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau adalah satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Elohim kan sudah merencanakan penyelamatan terhadap orang yang dikasihi. Mau berapapun pasukan dikerahkan untuk membunuh orang yang dikasihi, Elohim sudah punya rencana penyelamatan, tidak bisa diganggu gugat. Jangan lupakan nubuatan itu. Amsal 21:18 jangan Anda lupakan, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab nabi-nabi, bukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Rujukannya keberangkatan Yesus dari bumi, tetapi berdasarkan Perjanjian Lama. Nah, apa yang Perjanjian Lama katakan terhadap orang benar? Orang benar diselamatkan. Iya bang. Iya. Begitu. Bagaimana Pak Anderson, Mr. Anderson? Bagaimana Pak, sudah nonton itu apa? Nonton yang kesaksiannya Daud Tony enggak? Film kartun. Kok film kartun sih? Saya nontonnya film kartun. Baik. Kalau Silakan. Nanti kalau enggak, Pak, Silakan. nanti kalau Pak Daud Tony nonton ini, Bang Suma dimarahin tuh. ya, mohon Iya. saya sih kurang tertarik dengan kesaksian-kesaksian pribadi yang dialami seseorang ya Pak ya. Nah, yang dimaksud kesaksian itu sebenarnya Enggak begini, kalau kesaksian-kesaksian itu boleh kita dengar, tetapi kalau ada dalam firman Tuhan kita imani. Kalau kalau kesaksian itu sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, kita imani. Tapi kalau kesaksian itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, jangan kita imani begitu. Begitu aja. Baik. Boleh didengar, tapi itu sama dengan apa itu tafsiran kan, tafsiran boleh didengar, tetapi harus dikoreksi dulu, ada nggak tafsiran ini dalam firman Tuhan. Kalau tafsiran itu ada dalam firman Tuhan, ya kita imani. Kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan, janganlah kita imani, kita anggap angin lalu saja, begitu. Dianggap angin lalu aja kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan. Tidak boleh diimani. Kalau kita imani berarti kita termasuk nabi palsu juga, pengajar palsu juga nantinya. Begitu Bang. Tapi kalau saya lihat ini kesaksian Daud Tony ini benar dia. Karena kesaksian Daud Tony ini ada dalam firman Tuhan. Bahwa nama Tuhan di sorga itu Yahweh Yeshua. Karena dalam kitab Tanakh dan Berkadasa itu adanya Yahweh sama Yeshua Hamashiach, tidak ada nama-nama lain. Baru firman Tuhan mengatakan namaku itu tidak boleh diganti-ganti, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya namanya tetap tidak boleh diganti-ganti. Jadi kalau saya lihat ini kesaksian Daud Tony ini benar karena sesuai dengan firman Tuhan. Kesaksian dia benar karena ada dalam firman Tuhan. Banyak juga orang Kristen yang bersaksi tapi kesaksiannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jadi tidak boleh diimani, dianggap angin lalu saja. Begitu. Iya. Dilihat Kita dengarkan Bang Ardeston dulu. Silakan Bang. Baik. Pak Juma, kalau Siap. saya hanya bisa mungkin mengutip dari Injil ya Pak ya. Saya mungkin Silakan. mengutip dari kitab-kitabnya Paulus, mungkin Pak Zuma kurang setuju ya. Jadi saya mengutip dari apa yang mungkin Yesus nyatakan aja ya Pak ya. Jadi tujuan dari pengajaran Yesus itu semuanya adalah kesalehan Pak. Apakah Bapak setuju?
Sangat setuju. Kesalehan hidup orang ya, Iya. Pak. Iya. Segala hukum Torah segala macam yang tadi Bapak bicarakan, sunat segala macam itu, tidak makan babi, itu arahnya tetap kesolehan hidup seseorang, betul Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau mungkin di Kristen itu arahnya langsung kepada meniru hidup seseorang, Pak, gitu. Nah, meniru hidup seseorang. Nah, dalam hal ini mungkin Yesua, kami ini meniru hidup Yesua, begitu, Pak. Nah, oh ya, guru saya lupa, Pak. Tadi Bapak bilang mengenai Nabi Bapak membuat berbagai mujizat, itu artinya itu pasti berasal dari Allah. Apakah saya boleh memakai standar apa yang Yesus nyatakan di dalam Alkitab, Pak, bahwa orang sudah bikin mujizat segala macam, tapi ternyata dia tidak melakukan maksudnya bukan tidak melakukan ya, Pak, maksudnya apakah kita boleh melihat satu standar kenabian itu dari apa yang dia lakukan, Pak? Jadi bukan apa yang dia lakukan secara mujizat ataupun tanda-tanda mujizat, begitu, Pak? Apakah standar ini boleh dipakai, Pak, untuk tadi karena Pak Zuma membawa mengenai Nabi Muhammad membuat segala macam pengetahuan mengenai apa yang terjadi hari ini, apakah standar itu boleh dipakai atau jangan dipakai, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi saya tadi mengambil data itu, rujukan saya kepada Ulangan 18. Kan ada ada nabi yang sama seperti Musa, ada juga nabi yang membuat nubuat yang ternyata nubuatannya itu gagal, gitu. Nah, kalau berbicara karakteristik kenabian, ya nabi itu kudu pasti untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan pencipta harus dibarengi dengan mukjizat. Sedangkan ada mukjizat saja belum tentu diterima oleh kaumnya, apalagi tidak ada. Jadi nabi sudah pasti bermukjizat. Namun kalau kita lihat daripada karakteristik pengajaran Yesus, dia pun berpesan bahwa penyesat itu Kristus palsu pun bisa bermukjizat. Di Matius 24 nomor 24 itu jelas itu. Yesus mengatakan mujizat-mujizat dia lakukan sebagai alat untuk menyesatkan. Sebagai alat untuk menyesatkan. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bung. Jadi, apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dikatakan bahwasanya dia menyesatkan manusia dengan pengetahuan yang tadi bagaimana kemudian sidik jari dia terangkan dan menjadi temuan para ilmuwan, bagaimana terbentuknya air hujan, bagaimana langit tanpa tiang, itu ditemukan ribuan tahun setelahnya. Artinya apa? Nabi Muhammad memberikan ini sebagai sesuatu bukti sepanjang zaman anak keturunan Adam dari sejak beliau menyampaikan wahyu ini, bahwa yang kusampaikan ini bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang Maha melihat, bukan aku. Aku mana tahu itu yang kayak gitu-gitu, mana aku tahu. Aku ini buta huruf, tidak ngerti apa-apa. Tapi yang memberitahukan itu adalah Sang yang Maha mengetahui, untuk menjadi pelajaran bagi kalian ke depannya. Andai saja Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan keadaan hidup manusia dalam tataran pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka orang akan mengatakan, ini bukan nabi, ini pembohong, ini pendusta. Masa tidak sesuai dengan yang disampaikan? Pasti orang akan ragu. Oleh karena itulah orang yang meragukan kenabiannya kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Apakah engkau tidak memikirkan bagaimana seorang hidup di zaman jahiliyah bisa mengetahui hal-hal ini? Sedangkan engkau menenteng sebuah kitab yang kau imani sebagai firman Tuhan, tapi tak ada satupun yang bisa kau buktikan sebagai ada unsur kebenaran di dalamnya selain keyakinan, kepercayaan, karena memang di kitabnya menorehkan ajaran kebaikan. Jangan berdusta, jangan bersaksi palsu, jangan memburit, jangan menyakiti orang, itu kebaikan-kebaikan. Tetapi hal-hal seperti itu jangankan nabi, manusia biasa pun bisa ngajarkan. Karena itu adalah sesuatu yang normal. Contoh misalnya ini, mohon maaf, kepada orang-orang di luar Islam, di luar Kristen, mereka punya kepercayaan yang sangat luar biasa tentang kasih.
Bagaimana mereka berbuat baik terhadap alam, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap apapun itu. Bahkan sampai untuk mencabut tumbuhan saja mereka punya aturan. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu normal, itu standar. Yang kayak gitu-gitu mah standar. Yang tidak standar itu yang melampaui pemikiran manusia yang kita sebut dengan mukjizat, kemampuan luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Nah, makanya muncul terkadang kekeliruan ketika nilai sebuah mukjizat itu disalahartikan, disalahfungsikan, disalamaknai. Contoh, ketika Nabi Muhammad membelah bulan, pembenci Nabi Muhammad akan menertawakan Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim piatu, yang tidak berpendidikan, yang bukan nabi, yang bukan rasul, bukan keturunan Nabi Ishak, bla 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 bla. Kenapa? Yang dinilai adalah kemampuan Nabi Muhammadnya. Lupa kalau yang melakukan itu bukan beliau, tapi yang mengutusnya, yang membackinginya. Sebagaimana ucapan Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tapi faktanya membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh ternyata dia hanya dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus sama pencipta yang maha dahsyat, jangankan membangkitkan orang mati, Yesus itu membuat matahari menjadi terpecah-pecah menjadi 1000 pun Yesus mampu. Kenapa? Yang membackingi dia siapa dulu? Pencipta, coy. Jadi kalau Nabi Muhammad belah bulan, jangan lihat Nabi Muhammadnya, lihat yang mengutusnya. Makanya menjadi lawakan bagi orang-orang yang membencinya. Itu mustahil terjadi. Dia lupa bahwa ternyata dalam konsep imannya Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia Yesus. Apatah lagi Tuhan bisa membelah bulan? Apa masalahnya? Tidak ada yang masalah di situ. Aku mau nanya Bang Suma, tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu tujuannya buat apa? Tujuan orang-orang Quraisy pada tujuannya untuk apa membelah bulan? Orang-orang Quraisy pada saat itu kan bertanya, jika engkau nabi, tolong buktikan kalau engkau nabi. Coba belah bulan. Dibelah bulan. Dibelah. Berarti tujuannya untuk bahwa Muhammad untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, bukan untuk pamer. Aku minta kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang ada di sekelilingku minta bukti mukjizat darimu. Tolong perlihatkan kepada mereka bulan terbelah. Ya terbelah. Jadi untuk menunjukkan bahwa Muhammad juga bisa mengadakan mujizat ya. Iya, sama seperti Yesus kan. Orang minta, coba kau bangkitkan. Dia bangkitkan Lazarus, namun sebelumnya dia berdoa dulu kepada Bapa. Dan dia mengatakan dalam kesaksiannya, coba kita lihat di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Selesai kan? Bagi iman Islam itu klop, itu final. Yesus adalah rasul utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selesai. Begitu. Pertanyaan saya lagi Bang, itu kan Nabi Muhammad kan meninggal karena keracunan kan Bang? izin silakan. Ini Pak, mau jemput istri dulu, istri anak dulu Pak. Baik, mohon maaf baik, saya harus. Terima kasih atas kesempatannya Pak Duma dan teman-teman. Makasih ya Bang, makasih. Iya, silakan. Pertanyaan aku satu lagi Bang, itu yes. Nabi Muhammad kan meninggal karena keracunan. Kenapa Allah tidak mencegahnya minum makanan itu sehingga dia tidak keracunan begitu? Kenapa Allah tidak mengatakan, atau malaikat Allah mengatakan, datang, jangan makan itu, jangan minum itu mengandung racun. Itulah yang terjadi. Pada saat beliau makan daging yang sudah dimasak, daging yang sudah direbus itu, tiba-tiba ngomong sama dia, wahai Nabi, jangan kau telan, aku sudah dibubuhi racun. Di sampingnya sahabatnya yang makan mati di tempat, detik itu juga mati. Beliau hidup selama 4 tahun kemudian. Bicara, kambing yang sudah dimasak itu bicara, itu mujizat. Maka orang yang meracunnya meluk Islam. Karena beliau ditanya, kenapa kamu ingin meracunnya? Saya ingin buktikan kalau dia nabi palsu atau bukan. Ternyata nggak mati.
mu'allaf orang ini. Siapa ini? Mu'allaf. Jadi Tetapi sahabatnya yang makan mati di tempat, langsung mati di situ. Jadi waktu Muhammad makan yang mengandung racun itu, berapa lama baru dia meninggal, Bang? 4 tahun. 4 tahun ya baru. 4 tahun baru dia meninggal ya. Iya, dia nggak mati karena diracun. Siapa bilang dia mati karena diracun? Enggak. Mati karena, jadi penyebab sebenarnya mati karena apa, Bang? Ya karena misinya, risalahnya sudah selesai, sama seperti Nabi Musa, Nabi Daud, misi kenabiannya sudah selesai. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, Islam. Sudah selesai. Apalagi? Udah sampai kepada kami ajarannya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Pertanyaan saya lagi, kalau Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga enggak? Jelas Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Mulai dikatakan, ya gimana? Iya, Bang, berarti Ulaika humul warithun, ya. Dia yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu jelas itu. Tapi Bang, ada ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Hah? Kata siapa? Iya ada. Itu Kata yang siapa? itu ya. Ya ada. Oh, Yang hikmah dari pernyataan beliau. Quraisy siap. Khotbahnya Quraisy siap, dia bilang bukan tidak dijamin. Kan Al-Quran sudah menjelaskan. Jangankan jaminan, pewaris. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Nabi Muhammad mukmin. Kalau tidak dijamin masuk surga, gimana pengikutnya? Nggak terlebih-lebih nggak dijamin, Bang. Kalau gini, dengar saya. Kalau umat Islam itu jaminan surganya jelas. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dan banyak lagi, Fusilat ayat 30, banyak jaminan surganya di Islam. Hanya saja kami tidak ingin seperti orang-orang Kristen, umat terdahulu maksudnya. Umat terdahulu itu dinabobokkan oleh pengajar-pengajarnya dengan mengatakan kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kristus telah membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak Tuhan, sehingga kamu nggak perlu lagi ibadah. Jangan lagi kau diatur tentang haram halal. Kolose 2 nomor 6, Galatia 5 nomor 1. Jangan lagi. Kau ini bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Roma 4:16, Roma 6 nomor 14. Kamu bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Bukan lagi. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan lagi mau hari ini ibadah, gini nggak ada lagi itu dalam agama Kristen. Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya begitu, terlena dengan janji-janji surga. Nggak mau. Umat Islam ini diajarkan untuk menjadikan diri mereka menjadi orang yang soleh, orang yang intim dengan Tuhannya. Nah, beda dengan kalian. Kalian kalau ke gereja, tidak ke gereja masuk neraka nggak? Ya, masuk kalau tidak bertobat. Nggak ada dalil. Kalian kalau tidak menyembah Yesus masuk neraka nggak? Enggak, tidak ada dalil. Intinya Kristen iya surga. Enggak ada neraka lagi di Kristen. Makanya orang Kristen itu, kenapa banyak orang yang lebih suka ke Kristen kalau disuruh milih? Karena di Kristen itu di dunia enggak ada beban, begitu mati langsung surga. Kan begitu di Kristen itu. Yesus dijadikan sebagai penebus dosa. Jadi ketika mereka melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Tidak ada di Kristen itu apa yang berat di Kristen. Begitu keluar dari Islam, bebas, merdeka. Tidak lagi sujud, tidak lagi puasa, tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban. Bebas seperti di Kristen, bebas. Gitu. Nabi Muhammad tidak ingin mengatakan, aku dijamin surga, maka kalian juga dijamin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, dan seterusnya. 6 perkara. Itu ucapan beliau. Dan Al-Quran, coba dibuka. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Anda buka di situ. Warisan bagi orang-orang Islam.
Tetapi ada tetapinya, harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya bila ingin mendapatkan warisan tersebut. Berbeda di Kristen. Roma 10:9-10, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan selamat. Beda gitu, saudaraku. Itu kan Dinda sudah Dio, janji Tuhan. bisa naik dulu, Janji Tuhan kan janji Tuhan kan itu selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan ingkar janji, bukan Tuhan dong. Iya, maka dari itu saya khawatir dengan kalian, saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen, itu masalahnya. Yang menjanjikan keselamatan itu kan Paulus. Yesus tidak, Elohim tidak. Di mana Tuhannya Yahudi menjanjikan keselamatan kepada orang Kristen? Di mana? Nggak ada. Bahkan sekedar mengutus nabi untuk orang Kristen aja Tuhan tidak. Mengutus wahyu untuk orang Kristen pun tidak ada wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Buku-buku ini adalah hasil kumpulan orang-orang. Perlu belajar. Ini kita lihat ini bang, ini dalil ya, ini perjanjian banyak, ini. Belajar banyak. Sabar. Ini tertulis nih, ini kelihatan enggak ini? Coba Anda eja dari kiri. Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan. Ini karangan ini. Ini bukan wahyu. Ini karangan. Karangan apa? Karangan orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi tentang Nabi Isa dan umatnya. Dituliskan dalam bahasa Yunani, maka Iso berubah menjadi Isos. Jadi Yesus di sini. Begitu, Bang. Enggak begini, Bang. Murid Yesus menulis itu karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Oh enggak, kata siapa? Masa itu karangan? Loh, tertulisnya begitu. Dia kan Yesus disalib, mati, naik ke surga. Itu kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan karangan. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, mana? Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Injil karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yahya. Iya karangan, tapi itu Kisah nyata, perbuatan Rasul-Rasul. Bang, itu nyata karena mereka bukan semua yang ditulis itu bukan dari perkataan Nabi, tapi dari karangan kan? Dengan mata kepala sendiri. Dari karangan kan udah ditulis tadi, dari karangan. Kenapa diingkari? Pernah lihat filmnya kan? Bang Suma belum pernah nonton film Yesus enggak? Mereka itu lihat dengan mata kepala sendiri. Dia mati, disalib, naik ke surga. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak mungkin itu karangan. Saudara, itu tertulis karangan, bukan saya yang nulisnya. Nanti sekarang baru diperbarui gitu. Begini Bang Suma, lebih mentaati apa yang ditulis manusia atau apa yang ditulis oleh yang dikatakan Tuhan. Lebih taat. Itu ditulis manusia itu saya tidak taati, makanya saya tidak taati karena itu tulisan manusia. Gitu Bang. Tidak, saya izin ibadah dulu, Saudara Ari. Ini ada adik saya. Silakan teman-teman. Kejadian itu murid-murid Yesus itu atau Yesus itu mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi yang melihat ini bukan yang menulis. Bukan yang melihat ini yang menulis. Penulis ini beda dengan murid. Yang menulis Bible bukan murid Yesus, tapi orang yang melakukan penelitian tentang kesaksian begitu. Sabar dulu ya. Dilanjut adik saya 15 menit insya Allah saya ibadah dulu. Ya. Teman-teman, Saudara Iyong dan juga Pastor Suat di sini aja dulu. Tidak masuk logika karena mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri.
Baik. Oke. Saya ibadah dulu ya, Muslim, saudara-saudaraku dimanapun berada, ibadah dulu sebentar, silakan. Ya, Assalamualaikum. Sebentar aja, 15 menit. Jadi kalau dibilang karangan itu tidak mungkin lah, tidak masuk logika. Kan mereka menyaksikan sendiri dia disalib, mati, naik ke surga. Rasul-rasulnya, murid-muridnya kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak mungkin mereka bohong. Baru saksi-saksinya juga banyak, ratusan saksi-saksinya. Jadi tidak mungkin itu karangan atau dongeng, tidak mungkin karena saksinya banyak saksinya. Bang Tidak, Ari Islam ngomong terus kayak perempuan loh mulutnya. Iya, karena dibilang